Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kuliah untuk pertemuan ke-9 dari mata kuliah pemasaran farmasi. Di akhir kuliah nanti jangan lupa mahasiswa untuk mengabsen untuk pertemuan 9 ini ya. Oke. Di sini kita akan belajar bagaimana strategi pemasaran farmasi. Jadi ini udah khusus ke ini ya, pemasaran farmasi ya, tidak secara umum lagi. Jadi sebuah perusahaan farmasi itu harus mempunyai strategi ya, strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan farmasi itu supaya perusahaan farmasi itu mampu berkompetensi dan memenangkan persaingan di baik skala nasional maupun skala internasional. Nah, strategi-strategi yang perlu dimiliki oleh suatu perusahaan farmasi itu adalah sebagai berikutnya. Yang pertama, perusahaan farmasi itu harus mempunyai sistem yang kuat. Kemudian pengumpulan data, kemudian evaluasi, harus mampu mengevaluasi dan menganalisa data yang diperoleh, kemudian harus bisa mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan dari informasi yang sudah dikumpulkan. Kemudian strategi pemimpin pasar atau market leader ya. Kemudian membuat strategi penantang atau challenger, kemudian membuat strategi pengikut ya, atau follower, kemudian membuat strategi sisa ya, atau niche. Nah, saya akan jelaskan dari awal dulu ya. Yang dimaksud dengan membuat sistem yang kuat ini adalah bahwa perusahaan farmasi itu harus membuat langkah mengidentifikasi bagian-bagian yang penting ya, yang dianggap penting dari kompetitornya ya. Dari identifikasi yang dilakukan itu informasi yang sudah didapat, maka sebuah perusahaan farmasi itu harus juga mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, artinya kompeten, yang bisa mengatur sistem dan pelayanan di perusahaan farmasi tersebut ya. Ya, itu yang dimaksud membangun sebuah sistem yang kuat. Jadi sumber daya manusia itu sangat penting dalam membangun sistem dalam sebuah perusahaan. Karena jika sumber daya manusianya tidak kompeten, maka sistem itu tidak akan kuat ya. Sebut saja di perusahaan farmasi kita butuh seorang yang bertugas untuk marketing. Tugasnya menjual produk-produk farmasi ke konsumen. Tapi dia tidak mempunyai kompetensi yang cukup dalam bidang pekerjaannya ya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dia tidak mempunyai skill-skill dalam hal marketing ya. Tentu saja nanti tugasnya dalam bidang marketing juga tidak akan berjalan dengan baik. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, pengumpulan data.
data ini diambil dari lapangan ya biasanya ya, dari sales, dari distributor ya, pemasok, kemudian dari riset pemasaran ya, kemudian dari asosiasi perdagangan ya. Bisa juga didapatkan dari orang yang melakukan bisnis dengan kompetitor. Bisa juga dari data yang dipublikasikan ya, bisa dari jurnal penelitian orang ya. Nah, ini bisa mengumpulkan data-data dari sumber-sumber informasi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dengan adanya internet saat ini ya, itu menjadikan sebuah sumber informasi yang sangat penting ya, bisa mengumpulkan data yang penting dari internet. Kita sudah tinggal buka komputer, laptop, ada internet, kita cari di Google, mau cari data apa ya, semuanya pasti ada. Dan kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan dari internet ya, data yang penting untuk perusahaan farmasi, perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya maksudnya. Kemudian dari data yang sudah didapatkan, baik dari lapangan, baik dari orang, baik dari data yang dari internet gitu ya, perusahaan farmasi juga harus bisa mengevaluasi dan menganalisa data. Ya, bagaimana data tadi bisa divaliditas ya, tingkat kepercayaannya berapa persen, bisa diinterpretasikan dan diorganisasi untuk menyimpulkan dari data yang banyak itu, bisa ditarik kesimpulan beberapa hal ya dari evaluasi dan analisa data. Apakah kesimpulannya kompetitor kita ternyata sedikit atau justru banyak ya, itu diambil dari evaluasi ya dan analisa data yang sudah didapatkan. Nah, kemudian yang keempat, pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Dengan sistem yang baik, manajer perusahaan itu akan menerima informasi tentang kompetitor via email, telepon ya, bisa lewat koran dan bisa lewat laporan. Nah, manajer juga bisa menghubungi intelijen perusahaan. Intelijen perusahaan ini yang mengumpulkan informasi-informasi tadi ya, jika mereka ingin tahu kekuatan dan kelemahan kompetitor. Jadi misalkan saya sebagai manajer ya, saya ingin tahu perusahaan X, Y, Z yang ada di lapangan yang merupakan kompetitor saya pengen tahu mereka lemahnya di mana, mereka kuatnya di mana. Apakah barang mereka lebih unggul dari produk saya? Apakah harga produk mereka lebih murah atau justru barangnya lebih berkualitas dari barang saya? Nah, itu bisa saya sebagai manajer bisa menugaskan sebuah intelijen perusahaan untuk mencari informasi-informasi itu ya. Nah, dari informasi yang didapatkan saya sebagai manajer juga bisa berdiskusi gitu ya sama intelijen. Sebenarnya dari kelemahan dan kekuatan kompetitor yang ada di lapangan, apa langkah berikut yang harus diambil oleh saya supaya perusahaan saya lebih maju, mau diarahkan kemana ya. Mendesain strategi kompetisi ya. Dari informasi yang didapat, saya kemudian berdiskusi dengan intelijen bagaimana cara menyusun strategi kompetisi ya. Strategi kompetisi itu maksudnya cara terbaik untuk mengetahui dan menempatkan level perusahaan, apakah bisa dari market leader ya, strateginya ini dari market leader atau pemimpin pasar ya, kemudian strategi penantang, strategi pengikut, dan strategi sisa. Nah, ini dari
strategi-strategi ini dibuat dari informasi-informasi yang sudah dikumpulkan oleh suatu perusahaan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi pemimpin? Strategi pemimpin pasar ya, atau market leader ini begini, untuk produk farmasi yang telah menjadi pemimpin pasar, ya artinya di pasaran dia mempunyai posisi nomor satu dibandingkan dengan produk yang lainnya, penjualannya lebih tinggi, kepercayaan konsumen yang paling tinggi terhadap produk itu misalkan ya, maka perusahaan akan menghadapi 3 hal secara bersamaan ya. Yang pertama, mencari cara bagaimana perusahaan itu terus meningkatkan permintaan market ya, jadi tidak hanya berpuas diri di sudah jadi nomor satu ya di misalkan di di pasaran gitu ya, bukan justru perusahaan itu terus enak-enakan, maksudnya berdiam diri, tidak berusaha mengembangkan diri ya, tidak, tapi tetap terus melakukan improve atau pengembangan, bagaimana caranya meningkatkan, terus meningkatkan permintaan pasar ya. Kemudian perusahaan juga harus mampu mempertahankan bagian pasar ya, mempertahankan bagian pasar ya. Ini biasanya memang apa ya tuh paling beratnya, sama kayak kalian ranking 1 di kelasnya, bagaimana di semester berikutnya kalian tetap menjadi nomor 1, kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus dari semester sebelumnya. Ini sama seperti itu ya. Ini namanya strategi pemimpin pasar atau market leader. Ketiga, perusahaan juga harus mampu meningkatkan pembagian pasar walaupun pangsa pasar tetap ya. Jadi intinya bagaimana caranya suatu perusahaan yang memiliki nama yang baik, posisi yang baik di pasaran, mempertahankan posisinya atau bahkan bisa meningkatkan lagi posisinya gitu ya, lebih baik lagi penjualannya. Kemudian yang ke-6 ya, ini strategi penantang atau challenger ya. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh suatu challenger atau penantang ya. Nah, yang oke ya, jadi lanjut sekarang strategi penantang ya. Jadi yang dimaksud strategi penantang atau challenger ya, ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh penantang. Yang penantang ini maksudnya adalah yang sebagai kompetitor saya ya, yang menyaingi perusahaan lain. Pertama, mendefinisikan strategi pemasaran dan sasaran lawan. Jadi saya membuat suatu strategi pemasaran dan sasarannya saya kepada perusahaan mana saja ya, bisa dengan menyerang market leader ya. Jadi saya menyerang sebagai penantang atau kompetitor dari perusahaan A, di mana perusahaan A ini memiliki tempat nomor 1 di pasaran atau sebagai pemimpin di pasaran ya. Saya menyusun strategi untuk mengalahkan market leader tadi ya, market leader. Jadi pemimpin itu saya sebut market leader. Dia sebagai penantang, saya menyusun strategi bagaimana caranya menyaingi atau menyalip gitulah istilahnya ya. Saya sebagai ranking 5 misalkan mau menyalip yang ranking 1. Jadi saya menentukan strategi. Misalnya kalau dari segi belajar ya di kelas, saya harus lebih rajin belajar. Saya harus belajar tiap hari sekian jam, misalkan yang menghafalkan rumus sekian. Itu namanya strategi ya, di perusahaan itu sama. Sebagai kompetitor, saya menyusun strategi penantang untuk mengalahkan market leader ya. Atau bisa juga dengan menyerang
perusahaan-perusahaan yang selevel ya, bukan hanya yang lebih tinggi, tapi perusahaan-perusahaan yang posisinya sama, satu level di pasaran gitu ya. Atau menyerang perusahaan lokal yang kecil bisa saja ya. Kita lebih ini ya. Jadi yang bisa diserang itu atau mengalahkan yang posisinya lebih tinggi, yang selevel atau yang lebih bawah. Kemudian yang kedua, memilih strategi penyerangan. Mau menyerangnya pakai strategi apa ya? Ya, kalau di buku ada yang caranya frontal, ada pengepungan, potong jalur atau sporadis gitu ya. Jadi strategi ini bisa memakai banyak cara ya. Kemudian strategi pengikut atau follower. Kebanyakan produk farmasi adalah hasil kopi ya, produk kopi. Jadi ada produk misalkan dexamethasone injeksi. Nah, saya tentunya mau bikin obat yang baru kan susah. Jadi saya membuat obat injeksi dexamethasone juga. Itu disebut obat kopi. Nah, itu namanya membuat strategi pengikut atau follower. Jadi kita membuat meniru atau mengcopy produk-produk perusahaan lain ya. Perusahaan lain buat injeksi dexamethasone, kita lihat peluangnya masih banyak di pasaran ya, saya sebagai yang punya perusahaan farmasi memutuskan untuk membuat injeksi dexamethasone juga, karena mungkin nanti produknya akan lebih murah ya. Tapi kita sebagai dilihat dari sudut pandang produk, kita sudah menjadi pengikut atau follower dari perusahaan lain ya. Namun bukan berarti mengcopy secara keseluruhan ya. Jadi bisa saja saya buat injeksi dexamethasone juga, tapi dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih bagus, misalkan kemasan yang lebih menarik misalkan ya. Bukan terus mengcopy sampai kemasannya atau apa ya. Jadi kita juga memberikan sebuah inovasi di sana, bukan hanya mengcopy 100%. Nah, follower atau pengikut ini, kita juga sebagai follower harus tahu cara mempertahankan konsumen yang sudah ada dan memenangkan pembagian pasar ya, atau market share yang adil ya. Follower juga harus mampu menurunkan biaya manufaktur dengan tetap mempertahankan kualitas terbaik dari produknya. Bagaimana caranya produk kita lebih bagus dari perusahaan lain atau harganya lebih murah ya. Kemudian yang terakhir adalah strategi sisa. Yang dimaksud strategi ini adalah dengan menjadi pemimpin di pasar yang lebih kecil ya. Jadi kita di sini tidak membuat strategi untuk mengalahkan market leader atau pemimpin tadi, tapi kita di pasar yang lebih kecil saja ya, tidak menyaingi pasar yang lebih besar. Nah, kunci pentingnya adalah di sini perusahaan farmasi harus membuat produk yang sangat spesifik atau spesialis. Jadi memang belum spesifik untuk obat apa gitu, yang sangat spesifik sekali. Nah, itu tantangannya ya. Itu salah satu tantangannya. Nah, ini adalah strategi-strategi yang bisa disusun oleh suatu perusahaan agar tetap bisa berkompetensi dan memenangkan persaingan di pasarannya. Nah, yang berikutnya manajemen rantai pasok atau supply chain ya, dan teknologi informasi. Jadi di pemasaran itu bukan hanya menyangkut daya saing saja ya, bagaimana menyaingi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, tapi juga bagaimana perusahaan itu dapat mengelola
sistem distribusi dengan efisien dan efektif. Jadi setelah barang itu dibuat, suatu perusahaan itu harus membuat sistem distribusinya yang efektif dan efisien, bagaimana nanti barangnya atau obat-obatnya itu sampai ke pasien atau ke penjualan terakhir seperti apotik, rumah sakit atau puskesmas dengan efisien dan efektif, ya, dengan efisien dan efektif. Kemudian karena apa? Karena distribusi ini menjadi hal yang sangat urgent juga, terutama untuk obat-obatan farmasi, ya. Ada obat-obatan tertentu yang penyimpanannya khusus, tidak boleh di suhu yang terlalu tinggi, ya. Contohnya adalah vaksin. Vaksin itu biasanya penyimpanannya 2-8 derajat Celcius, sehingga vaksin ini yang diperhatikan bukan hanya di gudang penyimpanan saja suhunya harus dijaga, tapi ketika distribusi diangkut oleh truk atau transport itu juga distribusinya juga harus diperhatikan bagaimana obat itu tetap dijaga kualitasnya supaya sampai ke tangan pasien dalam kondisi yang masih baik. Selain itu, perusahaan juga harus membuat teknologi informasi, ya, penerapan teknologi informasi yang baik, ya. Karena apa? Karena teknologi informasi ini akan berdampak pada meningkatnya kemampuan manajemen dalam mengambil berbagai keputusan strategis, karena berdasarkan data dan informasi yang akurat dan real yang dapat tersaji secara lebih lengkap, bervariasi, dan lebih cepat, ya. Jadi segala pencatatan penjualan ataupun pola distribusinya, distribusi ke tempat A, tempat B, tempat C seluruh Indonesia itu bisa dikelola dengan teknologi informasi yang mumpuni atau baik, ya. Jadi tidak perlu lagi mencatat secara manual, sehingga satu perusahaan farmasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu membuat semacam software atau apa, ya, sehingga data-data yang ada dalam perusahaan itu bisa diakses secara cepat, ya. Data itu tersimpan dalam bukan hanya tersimpan dalam komputer, ya, tapi bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Kemudian selain itu juga bagaimana sumber daya manusianya di perusahaan farmasi atau perusahaan-perusahaan lainnya juga harus memiliki sumber daya manusia yang handal, yang kompeten, tidak sembarangan, ya. Jadi yang bertugas sebagai kepala produksi ya harusnya orang farmasi karena membuat obat. Jangan orang tata boga atau apa, ya. Itu namanya menghancurkan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu merekrut sumber daya manusia yang memang kompeten di bidangnya, ya. Jadi orang yang bekerja di quality control ya bolehlah dari orang kimia, biologi, ya, yang biasa kerja di lab. Kemudian orang produksi ya biasanya orang-orang yang memang di sekolahnya diajarin bagaimana cara memproduksi obat yang baik, sudah pernah belajar CPOB, cara pembuatan obat yang baik, ya. Kemudian kalau di rumah sakit ya orangnya ya orang farmasi yang harus juga bisa mengetahui ilmu farmasi terutama di bidang rumah sakit, misalkan bagaimana cara menyimpan obat dengan baik, obat lasa harus disimpan di mana, obat-obatan yang harus disimpan di lemari es di suhu 2-8 derajat itu apa saja, ya. Kemudian
indikasi obat ya, harus familiar juga dengan berbagai macam obat supaya obat yang diberikan kepada pasien itu tidak salah ya. Itu termasuk sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya tidak handal, maka perusahaan itu juga akan mengalami penurunan ya, tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, ini adalah faktor-faktor penting yang mendukung berkembangnya suatu industri ya, suatu perusahaan. Yang pertama adalah teknologi informasi yang canggih yang sudah dijelaskan tadi, dukungan keuangan yang kuat. Ya, bagaimana perusahaan itu mempunyai modal yang cukup, yang kuat untuk membangun atau menjalankan bisnisnya. Kemudian penawaran margin yang rendah ya dalam dunia pemasaran ini ya, bagaimana membuat margin yang rendah ya. Nah, kemudian manajemen, ini bukan manajemen farmasi, ini manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ya. Jadi karena kita belajar pemasaran, sebenarnya kita harus tahu bagaimana manajemen pemasaran yang baik itu seperti apa ya. Manajemen pemasaran itu harus dirancang dan dibuatnya untuk apa? Untuk merencanakan ya, membuat rencana kegiatan dari pemasaran itu sendiri. Ya, ini namanya manajemen pemasaran. Sehingga dalam menjalankan manajemen pemasaran sangat dibutuhkan kemampuan untuk membuat suatu strategi dan daftar rencana. Ya, rencana-rencana yang akan dijalankan dalam jangka yang pendek, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun ya, sampai bertahun-tahun, sampai 5 tahun ke depan mau seperti apa goalnya. Dari goal atau visi yang sudah dibuat, perusahaan itu akan menjalankan membuat strategi-strategi untuk mencapai visi jangka panjangnya lewat kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya ya. Ini yang disebut dengan kemampuan manajemen pemasaran ya. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan. Nah, tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri, yang pertama harus bisa membuat rencana induk atau strategi bagi perusahaan dalam perencanaan ya. Jadi biasanya perusahaan itu memiliki suatu visi dan misi ya. Bagaimana mencapai visi dan misi itu harus diturunkan atau dibuat detail langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Tujuan itu penting ya, karena kalau nggak ada visi, maka setiap orang yang bekerja di perusahaan itu ya akan bekerja seenaknya sendiri, tidak mempunyai tujuan yang sama. Beda kalau visi itu sudah ditanamkan kepada seluruh SDM yang ada di perusahaan itu, sehingga mereka semua SDM yang ada dalam perusahaan itu mempunyai satu visi yang sama, sehingga bisa bekerja dengan satu tujuan yang sama. Kemudian selain membuat rencana induk atau strategi, manajemen juga harus bisa menjalankannya ya. Jadi bukan hanya membuat, sudah dibuat dalam bentuk dokumen, sudah dirancang bagus gitu ya, tapi sekedar membuat saja tidak menjalankannya ya. Tidak. Jadi selain membuat juga harus bisa menjalankannya. Nah, selain menjalankan rencana induk atau strategi tadi, manajemen juga harus bisa melakukan pengawasan apakah setiap bulannya strategi itu sudah berjalan atau justru tidak berjalan. Apa kendalanya di sana? Nah, dari kendala-kendala yang dilakukan, yang ditemukan,
maka dilakukan evaluasi. Oh, ini perusahaan ternyata SDM-nya kurang misalkan untuk menjalankan tugas X di bidang produksi, ternyata kurang, sehingga strategi ini tidak tercapai. Yang pertama tidak tercapai, sehingga dari evaluasi dan analisa yang dilakukan bisa diambil keputusan perlu diadakannya penambahan sumber daya manusia di bidang produksi misalkan. Nah, itu tugas dari bagian manajemen di suatu perusahaan. Ini adalah konsep pemasaran ya. Jadi dari falsafah konsep pemasaran itu sebenarnya bagaimana caranya memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli ya. Jadi ada istilah konsumen itu adalah raja. Bagaimana kita jadi suatu perusahaan harus tahu apa keinginan dan kebutuhan dari konsumen yang akan kita tuju ya. Mereka pengen kemasan yang unik, yang bagus. Mereka butuh barang yang pemakaiannya tidak ribet misalkan. Ya, itu yang harus diketahui, yang dicari oleh suatu pemasaran ya. Sehingga konsep pemasaran itu seperti itu ya. Intinya melihat konsumen. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. Nah, sehingga seluruh kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan harus mengarahkan bagaimana caranya kegiatan tersebut memenuhi keinginan dan kebutuhan pembeli. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana meningkatkan penjualan. Ya, yang pertama, perusahaan harus mampu membuat barang yang penggunaannya mudah. Ya, tentu konsumen inginnya membeli barang yang penggunaannya mudah. Kalian lebih milih sebagai konsumen tentunya ada barang yang penggunaannya susah sama barang yang penggunaannya mudah. Tentunya kalian akan memilih barang yang penggunaannya mudah, walau mungkin harganya sedikit lebih mahal. Ya. Mudah pembeliannya. Tentunya konsumen ingin membeli suatu produk itu yang banyak tersedia di pasaran ya, ada di Indomaret, di apotik gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ada juga yang pembelian secara online, itu juga akan mempermudah pembelian. Konsumen juga akan lebih mudah mendapatkannya, tinggal tiduran ya, kita pesan lewat online, kemudian barang diantar nyampe ke rumah kita ya, kita tidak perlu keluar rumah ya. Jadi itu yang diinginkan konsumen ya. Jadi yang pertama mudah penggunaannya, yang kedua mudah pembeliannya, dan yang ketiga itu biasanya mudah pemeliharaannya, khususnya untuk barang ya, bukan obat, khususnya untuk barang. Tentunya konsumen juga akan memilih barang-barang yang awet, yang pemeliharaannya mudah ya, kalau bisa tidak selama penyimpanan tetap bersih gitu ya, tidak rusak, tidak usah dilap berkali-kali gitu ya, atau apa ya, khususnya untuk barang. Nah, pada dasarnya perusahaan yang ingin mempraktikkan orientasi konsumen ini yang tadi ya, bagaimana caranya perusahaan itu memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Yang pertama, menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Jadi perusahaan harus tahu yang paling dibutuhkan oleh pembeli itu apa. Kedua, memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualannya. Perusahaan harus menentukan sasaran kelompok mana yang akan ditarget ya. Kemudian ini sudah dipelajari ya di bab sebelumnya. Kemudian menentukan produk dan program pemasarannya, baru ditentukan oh, saya akan membuat produk ini. Nah, dan program pemasarannya dibuat seperti apa. Kemudian yang keempat, mengadakan penelitian pada konsumen ya. Penelitian untuk mengetahui, mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka.
Kemudian menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, ya. Apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang menarik, ya. Ini adalah ya, itu kuliah dari saya ya untuk hari ini. Ini tugasnya ya, nanti dikerjakan, nanti saya berikan penugasan di Edmodo ya, dikumpulkan lewat Edmodo. Nah ini ya, kalau mau cari jawabannya bisa lewat modul ya, di modul ini ada jawabannya semua ya, ditulis di folio bergaris, nanti difoto seperti biasa, jadikan PDF, dikirim lewat Edmodo. Ya mungkin itu saja untuk kuliah kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.